Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Kang Acep untuk memimpin berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada Kang Acep yang sudah memimpin doa pembukaan. Selanjutnya mari kita biasakan terlebih dahulu seperti biasa membaca Asmaul Husna. Mari kita bersama-sama membacakan Asmaul Husna. Yuk, mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sudah ikut serta membacakan Asmaul Husna ini. Mudah-mudahan kita hari-hari bisa mampu melakukan dan mendawamkan serta mengaplikasikan apa isi kandungan Asmaul Husna juga ya. Selanjutnya sebelum lanjut pada materi, mari kita di absen terlebih dahulu. Yang pertama Saudara Acep ada ya, kemudian Ajib ada, Hadir Pak Guru. Agung ada, Agung. Hadir Pak Guru, hadir. Ya, Wiwin ada. Hadir, Pak. Alhamdulillah, semuanya pada hadir ternyata ya. Terima kasih kepada kalian yang sudah selalu hadir pada pelajaran Bapak dan pelajaran yang lain pula. Mudah-mudahan kalian tetap selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mencari ilmu. Amin. Sebelum lanjut pada materi selanjutnya atau materi sekarang itu adalah mengenai fikih muamalah ya, mengenai fikih muamalah. Bentar, Bapak mau share screen terlebih dahulu. Sudah muncul atau belum? Sudah, belum. Ntar masih muter Pak Guru. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada muncul ya. Baik. Nah, pada materi sekarang kan mengenai ini ya, fikih muamalah, asuransi syariah, bank syariah, dan juga koperasi syariah. Tapi sebelum itu, apakah kalian masih mengingat materi sebelumnya mengenai bab 3 tentang berpoya-poya? Ya, materi sebelumnya tentang menghindari poya-poya. Jadi kita itu memang selaku manusia itu jangan sampai terlalu banyak menghabiskan uang ataupun waktu secara sia-sia ya. Kita itu betul-betul harus mampu mengalokasikan keuangan, baik itu waktu juga dengan sebaik mungkin ke hal-hal yang lebih berguna dan bermanfaat ya. Nah, pada kali ini mengenai bab 4 ya. Mengenai bab 4 ini kepada rekan takdir, sekali lagi kepada rekan takdir. Yang pertama akan ada asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah ya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran sebelum kita mempelajari apa itu fikih muamalah tentang asuransi syariah dan bank syariah serta koperasi syariah. Dilihat dulu apa sih yang harus kita pelajari dan akan kita lalui dalam pembelajaran kali ini ke depannya. Pertama nih, pertama kalian harus mampu menganalisis, mengimplementasi fikih muamalah, asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah di masyarakat. Kemudian yang kedua, mampu menyajikan paparan tentang fikih muamalah, asuransi syariah, dan bank syariah juga koperasi syariah. Selanjutnya, mampu meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah itu adalah ajaran Islam, agama Islam. Dan yang keempat yaitu mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan.
dan kepedulian sosial. Oke, dilanjut. Di sini ada infografis, bisa dilihat di buku kalian, buku paket kalian ya. Udah dibawa belum buku paketnya? Udah ya. Nah, coba kalau belum ada yang belum misalkan kebagian, silahkan diambil dulu di perpustakaan. Kalau udah semuanya, silahkan buka bab 4 tentang infografis. Silahkan lihat dan amati oleh kalian apa yang ada dalam gambar tersebut ya. Silahkan. Nanti kalian kalau udah paham, udah tahu arti dari infografis dari gambar tersebut, silahkan. Apa sih maksud dari infografis dari materi e-muamalah ini? Silahkan. Kalau udah ada yang tahu, silahkan acungkan tangan. Apa sih maksud dari infografis tersebut? Ada yang bisa? Ya, saudara. Oke, ya. Udah, betul. Jadi betul infografis dari ini intinya bahwa materi ini ingin menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian masyarakat ya. Jadi ketika kita mampu ikut serta dalam asuransi syariah, kemudian bank syariah, juga koperasi syariah, semua aktivitas di sana itu diutamakan untuk kemaslahatan masyarakat gitu ya, untuk menumbuhkan kepedulian sosial di masyarakat, saling membantu. Nah, kemudian selanjutnya ada juga, nah sebelum selanjutnya ini ada tadarus terlebih dahulu. Mari sebelum kita memulai pelajaran lebih lanjut, mari kita bersama-sama membaca Al-Quran terlebih dahulu bersama-sama. Silahkan diawali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih semuanya yang sudah ikut membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang sudah membaca diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik bagi kalian yang belum bisa ikut serta membaca, mudah-mudahan kedepannya bisa ikut serta membaca. Kalau misalkan belum bisa ikut membaca, tolong diperhatikan bacaannya, sebab orang yang mendengarkan Al-Quran itu pun akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dilanjut. Nah, di sini ada gambar-gambar ya. Ada gambar-gambar yang bisa kalian lihat. Ini mengenai tadabbur ya. Nah, di sini coba kalian amati gambar-gambar ini serta nanti kalian silahkan tuliskan ya kesimpulan terkait konsep ekonomi syariah yang kalian ketahui dulu. Jauh ini apakah kalian ketahui tentang perekonomian syariah ya? Silahkan cari tahu dulu oleh kalian. Nah, ada nggak di sini yang bisa menjelaskan apa maksud dari gambar-gambar ini? Silahkan. Yang pertama tuh ada gambar 41. Ada apa saja? Muslim muda, ayo hindari riba. Maksudnya apa itu coba? Ada nggak? Oke. Itu. Jadi gambar tersebut ya, menggambarkan bahwa muslim muda itu jangan sampai terjerumus kepada riba ya. Soalnya tidak sedikit orang-orang sekarang itu yang sudah mempunyai KTP itu ya mengajukan di aplikasi-aplikasi online seperti Isikes. Oh iya Pak ya. Disebutkannya tanah aduh pelanggaran jadi kita. Nah, sekengengnya itu tidak boleh, kita tidak boleh mengajukan pinjaman online sebab hukumnya adalah riba ya. Apa itu riba? Riba itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satunya ya. Nah, riba itu ya. Nah, kemudian ada lagi di sini mengenai asuransi syariah. Asuransi syariah. Di sini ada yang tahu asuransi syariah apa itu asuransi? Coba apa itu asuransi? Mau Bapak tunjuk? Perlindungan. Perlindungan, ya betul. Betul, terima kasih. Ya, perlindungan gitu ya. Ya, jadi asuransi itu memberikan perlindungan bagi anggotanya ketika anggotanya daftar, ketika mengalami misalkan bencana atau musibah, ataupun kematian, itu
itu akan diberikan bantuan sesuai dengan ketetapannya gitu kan ya. Nah, kemudian di sini ada lagi gambar ketiga tuh, lihat ada mengenai bank syariah. Nah, apa coba bank syariah menurut kalian? Ada yang tahu? Ada? Silahkan. Ya, udah. Ya, betul. Terima kasih untuk jawabannya. Bank syariah itu adalah penghimpunan dana ya, tapi di dalam pengalokasiannya itu sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada bunga dan juga tidak ada salah satu pun yang diberikan gitu ya. Jadi sistemnya adil. Bahkan ada juga yang bersifat mudharabah bagi hasil. Jadi bukan bunga yang diadakan tapi bagi hasil gitu kan. Misalkan ada yang menabung uang misalkan 1 juta itu bisa mendapatkan bagi hasil ya, bukan bunga. Kalau di dalam bank konvensional itu biasanya ada bunga dan itu sifatnya bunga itu juga haram gitu kan. Nah, kalau ini bagi hasil sesuai dengan ketentuan dari pengalokasian yang digunakan keuntungan dari aktivitas bisnis dari bank tersebut gitu. Jadi kita masih kesulitan sedikit-sedikit lah gitu, walaupun jumlahnya Rp200 tapi itu sifatnya tidak haram gitu kan. Nah, dan itu pun sifatnya naik turun, tidak selamanya misalkan uang kita segini enggak gitu kan, tapi disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian yang ada di bank tersebut. Kemudian selanjutnya nih ada hati-hati, nomor keempat, hati-hati dengan praktik pinjam online. Hati-hati ya, soalnya banyak orang yang terjerumus dalam pinjam online. Sekarang pinjam saya 10 juta misalkan, tapi itu dalam proses pembayarannya tidak terbayar. Ya, tidak terbayar, kadang terlalu besar bunganya sehingga mempersulit orang yang meminjam, sampai-sampai banyak juga dikisahkan bahwa orang-orang yang pinjam online itu tidak mampu melunasinya, sampai-sampai ada yang stres gitu kan, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena tidak sempat membayar, kemudian bunganya bertambah, kena denda, kemudian semakin lama tidak membayar, itu bunganya pun semakin bertambah sampai-sampai membengkaklah itu dana yang harus dibayarkan gitu kan, sampai-sampai kerugian lah orang yang meminjamnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau di bank syariah ketika minjam itu yang diutamakan uang intinya saja gitu kan, yang harus dibayar itu tidak ada bunga atau tidak ada pengembangan lagi dari uang yang kita pinjam. Tapi saya nama ulah minjem gitunya, lancarkan rezekinya gitu kan, amin. Selanjutnya, nah di sini silahkan kalian baca ya. Di sini ada kisah inspirasi ya. Bacalah dan cermati dengan teliti kisah inspirasi tersebut ya. Silahkan dibaca dulu, silahkan Bapak kasih waktu selama berapa menit ya, paling 5 menit lah, cukup pendek ini ya. Ini mengenai kisah seorang pedagang yang sebelumnya ya, baca dulu aja lah, silahkan. Oke, ada yang bisa menyimpulkan mengenai tulisan tersebut atau cerita tersebut? Silahkan. Saudara Neng Nuraini Tiasa, bisa? Ya Pak, baik. Saya Ya. akan menyimpulkan. Selesai Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Betul. Ada lagi yang lain, Saudara Agung atau Saudara Iep, silahkan. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, terima kasih. Bagus, betul ya. Tadi hebat, yang sekarang juga hebat. Ada lagi, coba jangan takut. Ayo, kita harus berani mengungkapkan apa yang kita pahami. Ya, silahkan. Saya Pak, saya mau. Silahkan Agung, bisa. Saya dulu, Pak. Bentar, sabar dulu ya. Ini dulu satu-satu. Ketika temannya sedang berbicara pun harap dengarkan biar kita pun tahu apa yang dia bicarakan ya. Silakan. Siapa Pak? Ya, mengenai cerita tadi. Ya, betul begitu. Oh, ya. Terima kasih. Oke, bagian Bapak ya, mengenai cerita tadi betul yang kalian barusan bicarakan, bahwa cerita tersebut kisahnya itu beliau sedang pernah meminjam uang gitu kan, sampai beliau tidak bisa membayar gitu kan, seperti tadi yang Bapak bicarakan gitu kan, sambil bunganya sampai bunganya membengkak gitu kan. Nah, kemudian ketika setelah bergabung bersama Bank Syariah untuk usahanya, beliau mampu menjalin
keakraban dengan baik gitu kan. Bahkan di dalam bank syariah itu diadakan himpunan atau misalkan kajian mengenai ilmu-ilmu syariah untuk menghindari riba seperti itu. Jadi banyak hal positifnya yang dapat diambil dari bank syariah tersebut. Oke, selanjutnya terima kasih yang tadi. Yang selanjutnya ini ada bahan-bahan. Oh ya, ada bahan-bahan diskusi. Jadi sebelum kita lanjut kepada materi, kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Di sini ada bahan diskusi untuk kalian, ada perumusan masalah yang harus kalian cari dan yang harus kalian pahami. Kemudian nanti kalian presentasikan ke depan kelas. Di sini kita dari 30 siswa kita bagi menjadi 6 kelompok lah, satu kelompok 5 orang. Silahkan kalian ditulis terlebih dahulu nih apa yang harus kalian cari, apa yang harus kalian pelajari, apa yang harus kalian pecahkan dari masalah ini. Kemudian carilah informasi seluas mungkin dari bahan-bahan informasi yang relevan, misalkan dari buku PAI mungkin boleh, mau dari jurnal-jurnal, mau dari skripsi, kalaupun misalkan mau dari buku-buku lain misalkan boleh ya, silahkan. Yang penting intinya kalian bisa mampu menjawab serta nanti mampu menerangkan mengenai pertanyaan yang Bapak sudah siapkan ini ya. Ketika nanti udah kalian cari, silahkan kalian simpulkan, pelajari dulu sampai semuanya mampu bisa menyimpulkan dan bisa mampu mengolah apa yang sudah kalian cari. Kemudian nanti presentasikan ya. Silahkan presentasikan oleh siapa saja ataupun nanti Bapak akan tunjuk, boleh, biar kalian semuanya membaca dan mencari informasi selengkap mungkin ya. Karena jangan di sini jangan sampai kalian mengandalkan teman-teman kalian yang pintar saja. Kalian pun harus mencari. Kalian pun harus siap-siap ketika Bapak tunjuk apa nih soal tentang ini, harus bisa menjelaskan pula ya. Siap. Oke, silakan kalian cari dulu terlebih dahulu. Waktu dalam pencarian informasi ini untuk menjawab hal ini, Bapak kasih waktu sekitar 30 menit ya. Atau 20 menit lah. Ya, kalian lebih bisa cepat juga gitu, bisa lebih gesit, tidak berleha-leha. Silakan. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, baik. Waktu sudah habis ya. Silahkan kalian bersiap-siap untuk mempresentasikan dari hasil yang sudah kalian cari ya. Silahkan kelompok pertama yang sudah tadi kita bentuk, silahkan kelompok pertama menjelaskan apa itu dari asuransi ini. Silahkan kelompok pertama. Oh, udah, terima kasih untuk kelompok pertama dan lanjut kelompok kedua. Silahkan. Oke, selanjutnya ada juga ini bahan diskusi yang kedua. Silahkan nanti kalian cari juga, sama pengerjaannya seperti tadi juga ya. Kemudian selanjutnya ini pun tahapan berikutnya bahan diskusi untuk kalian dalam kelompok ini. Oke, sebelumnya terima kasih atas penampilan-penampilan yang sudah kalian paparkan. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kalian cari dan sudah kalian temukan informasi yang relevan yang dari kalian cari itu. Di sini kita simpulkan bahwa asuransi itu seperti ini ya. Asuransi syariah itu mematuhi prinsip-prinsip Islam, yaitu lebih jelasnya melarang aturan riba, gharar atau maisir ya. Kemudian selanjutnya adalah prinsip tafakkur dan seterusnya. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk menghindari perbuatan riba, ya, perbuatan haram gitu kan. Supaya dalam kehidupan kita ini kita mendapatkan keberkahan gitu kan. Keberkahan. Kita mampu belajarlah dari hal-hal sebelumnya, sebab Allah sudah menjanjikan barang siapa yang bersangkut paut dengan riba, maka tunggulah kehancurannya gitu kan. Jadi kalau misalkan dalam usaha, tunggulah kebangkrutannya gitu kan. Jangan sampai ketika kita dalam kesulitan, kita itu dengan mudah
pinjam ke bank, bahkan ngajuin menyekolahkan. Misalnya kalian nanti udah lulus sekolah nih, kalian menyekolahkan BPKB motor atau misalkan sertifikat rumah atau sertifikat apalah yang kalian miliki ke bank. Nah, jangan sampai seperti itu, karena itu adalah perbuatan riba yang mampu menjerumuskan kita dari bertahan gitu ya, dan mampu menjerumuskan kita ke dalam yang tadi kemusnahan gitu kan. Nah, seperti itu sudah janji Allah, dan siapa yang bergabung dengan hal riba maka akan hancur gitu. Jangan sampai ya. Bahkan disebutkan riba itu mampu lebih apa ya, hukumnya itu lebih dosa besar ya. Hukumnya itu seakan-akan seperti berzina dengan ibu kandung sendiri, seperti itu ya. Udah berzina pun udah dosa, apalagi ini dengan ibu kandung sendiri. Jangan sampai kita itu melakukan dan termasuk kepada orang yang melakukan riba tersebut gitu kan. Nah, oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan ini pun ada manfaatnya untuk Bapak, umumnya untuk kalian. Ditutup saja dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salajengna Pak Acep. Punten masih direkod itu, Bu. Sudah ada.